Kehidupan malam di Italia terkenal di seluruh dunia. Saat matahari terbenam, kota-kotanya menjadi hidup dengan penduduk lokal dan turis ingin berpesta, bersenang-senang dan terkadang bahkan menjadi sedikit ramai. Namun di sebuah kota yang tidak dikenal di Italia, ada sebuah klub malam yang menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Bagi mereka yang masuk, mereka mungkin mendapati diri mereka memainkan peran dalam sebuah drama yang jauh lebih mengasihkan dan berbahaya daripada yang mereka harapkan. Bagi orang luar, SCP-453 bukanlah hal yang luar biasa, hanya klub malam standar yang dipenuhi pengunjung pesta dan orang yang bersukaria malam demi malam. Seperti yang terlihat, sifat biasa dari tempat itu tidak luput dari kesengajaan desain. Ini sebenarnya adalah sebuah front, dimiliki dan dioperasikan oleh anggota organisasi yang dengan hati-hati memantau setiap orang yang masuk dan keluar, mengawasi setiap indikasi drama atau bahaya. Kekerasan bisa dan akan meletus kapan saja. Apapun yang terjadi, tidak ada malam di klub ini yang rutin, tapi tindakan kacau pengunjung bukanlah atas dasar mereka sendiri. Meskipun keputusan orang-orang untuk menghadiri klub adalah kehendak bebas mereka sendiri, setelah beberapa waktu beradaptasi dengan lingkungan, sesuatu berubah. Sepanjang malam, orang-orang mulai melakukan hal-hal yang mungkin tampak di luar kebiasaan mereka. Faktanya, mereka bermain peran. Meskipun peran yang sama dimainkan setiap malam, mereka dimainkan oleh orang yang berbeda malam demi malam. Beberapa dari drama ini tidak berbahaya, tapi ada juga yang mengandung kekerasan dan beberapa mungkin bahkan menjadi ancaman dunia. Jika para pengunjung pesta selamat dari peran dalam skenario mereka kemudian akan meninggalkan klub dan kembali ke rumah dengan hanya sedikit ingatan tentang peristiwa yang mereka ikuti malam itu. Malam berikutnya, proses membarui dan kejadian akan berulang, tapi tidak semua skenario mengulang dengan frekuensi yang sama. Beberapa biasa, sementara yang lain hanya dipicu oleh keadaan khusus. Hanya orang-orang tertentu yang ambil bagian dalam skenario ini, sementara yang lain di sekitar mereka menjalani malam mereka sampai terpicu untuk mengambil peran, dan pertunjukan aneh ini mungkin telah berlangsung sangat lama. Bangunan yang sekarang dikenal sebagai SCP-453 mungkin telah ada dalam beberapa bentuk atau lainnya bahkan sebelum organisasi ada. Dengan penyelidikan lokasi menunjukkan bahwa itu pernah menjadi villa senator Romawi yang kuat yang mengadakan pesta besar-besaran setiap malam. Kejadian yang meluas ini, kejadian aneh yang terjadi selama itu, mungkin telah meninggalkan jejak yang abadi. Karena tidak peduli apa yang dibangun di lokasi ini, sepertinya orang tertarik ke gedung itu untuk berpesta. Organisasi telah memiliki lokasi tersebut untuk waktu yang lama, dan dalam upaya sebelumnya untuk menetralisir kekuatan kacau itu, mereka bahkan sampai meratakannya dengan tanah. Tapi itu terbukti tidak efektif. Bahkan ketika tidak ada villa atau klub malam, kelompok besar orang yang bersukaria masih akan berkumpul. Pertemuan akan berubah menjadi pesta jalanan. Pesta jalanan menjadi kerusuhan. Seringkali keadaan ini menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk daripada rangkaian peristiwa biasa. Organisasi tidak tahu bagaimana cara menghentikan klub malam yang sudah diskenario, tapi mereka mungkin bisa mengendalikannya. Jika orang-orang menginginkan klub malam, organisasi akan membuatnya. Lokasi ini dibangun kembali dari awal, dan dari luar ke dalam itu punya semua karakteristik diskotik standarmu. Tapi sungguh, itu dibangun dengan cermat untuk menjadi fasilitas SCP canggih yang mampu menangani aktivitas anomali apapun yang terjadi di situ. Dibangun dari bahan yang sama yang digunakan di semua lokasi penahanan SCP lainnya, dan selalu dikelola dengan anggota penahanan yang siaga tinggi, siap untuk menangani skenario yang lebih kejam dan berbahaya yang mungkin dimainkan kapan saja. Tapi kontrol atas klub malam yang berskenario mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Klub malam telah beroperasi untuk waktu yang lama, dan selama bertahun-tahun, staf telah melihat beberapa peristiwa yang sangat aneh terjadi. Misalnya, hal-hal tertentu tidak selalu berada di tempat yang seharusnya. Aspek klub dibangun dan kemudian perlahan-lahan bergeser ke lokasi baru di dalam lokasi seiring waktu. Yang paling menonjol, loker senjata di lokasi untuk staf untuk menahan insiden kekerasan perlahan-lahan bergeser ke toilet pria dan jauh dari bagian aman untuk staf saja. Dan itu bukan satu-satunya bagian dari bangunan yang bergerak perlahan. Mungkinkah SCP-453 sedang belajar untuk menggagalkan organisasi? Dan jika demikian, mengapa? Sementara banyak skenario yang dimainkan di klub malam tidak berbahaya, beberapa lebih mengkhawatirkan. Organisasi telah mempelajari apa yang memicu skenario yang berbeda, dan sementara beberapa tampaknya pasti dimulai dan menarik orang, yang lain dipicu oleh kehadiran tamu yang berbeda. The Silver Harlequins hanya akan dimainkan jika ada lebih dari 15 tamu berusia di atas 60 tahun, tapi ada beberapa karakteristik yang berbeda dari skenario. Semuanya dimulai di sekitar pukul 9 malam, dan sementara orang-orang terus berperilaku modern, ada satu perbedaan utama. Semua dialog plus skenario sepenuhnya menggunakan Latin. Organisasi percaya bahwa skenario ini mungkin memainkan peristiwa yang terjadi pada inkarnasi awal klub di zaman Romawi. Meskipun para pemainnya berbeda, acaranya selalu tetap sama. Dan sementara skenario berganti, SCP-453 tampaknya condong ke 3 skenario. Semuanya menampilkan tantangan unik bagi organisasi dan satu menghadirkan skenario akhir dunia yang potensial. Pertama, skenario 43, istri selingkuh. Ini biasanya skenario yang paling umum dan menimbulkan ancamannya relatif kecil bagi mereka yang tidak terlibat dalam skenario atau di luar klub malam. Prioritas utama adalah memiliki tim medis staff di lokasi
lokasi dan siap turun tangan jika terjadi pertumpahan darah. Itu dimulai pada pukul 9.49 menit ketika seorang wanita muda menuju ke kamar mandi pria. Dia akan diikuti oleh 3 pria. Peristiwa di kamar mandi dihilangkan, tapi kurang dari 1 jam kemudian pria keempat akan masuk ke adegan. Ini adalah suami wanita itu dan dia tidak senang. Dia akan memasuki klub malam, memesan sebotol anggur merah dan menuju ke kamar mandi. Di sana dia akan secara brutal menyerang ketiga pria itu, membuat ketiganya pingsan dan menyebabkan trauma otak ringan pada yang ketiga. Dia kemudian akan menyeret istrinya keluar dari kamar mandi, mengutuknya dan menuduhnya selingkuh saat dia membawanya keluar dari klub malam. Skenario kemudian berakhir dan semua peserta tidak lagi mengingat peristiwa di luar pertarungan bar. Atensi medis dianjurkan untuk 3 pria dan wanita itu, terutama pria yang terluka paling parah. Namun setelah skenario selesai, kejadian aneh terus terjadi. Meskipun tidak ada peserta yang saling mengenal sebelum skenario dimulai dan tidak mengingat kejadian yang sebenarnya, mereka menunjukkan perilaku yang aneh. Pria yang berperan sebagai suami menjadi kasar saat ditanyai dan mengembangkan obsesi terhadap wanita yang berperan sebagai istrinya. Organisasi percaya ada lebih bijak untuk memisahkan kedua individu ini. Anehnya, SCP-453 tampaknya lebih memilih pria yang lebih pendek dan kurang kuat secara fisik daripada pria lain untuk berperan sebagai suami. Upaya untuk membuat skenario kacau terbukti tidak berhasil, hanya menundanya. Upaya untuk menghindarkan senjata, botol anggur, telah menyebabkan suami menggunakan senjata yang lebih berbahaya seperti kursi bar yang dapat menyebabkan kematian. Tampaknya, SCP-453 mendapatkan apa yang diinginkannya, dan apa yang diinginkannya adalah pertunjukan terus berlangsung. Lalu ada skenario 21, kunjungan senator. Ini dianggap sebagai skenario dengan prioritas lebih tinggi dan organisasi tahu bahwa mereka harus sangat waspada untuk intervensi medis untuk mencegah kematian. Yang ini dimulai pada pukul 10.13 menit malam saat warga sipil masuk ke klub dan mengambil peran senator, pemilik asli villa. Dia ditemani oleh 13 pelayan, masing-masing membawa senjata rakitan, dan ketika mereka masuk, klub berhenti untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang karena 2 orang di klub baru saja menjadi pembunuh. Senator dan pelayannya mengambil alih sebuah meja dan senator mulai memesan makanan dan minuman yang mewah. Dia akan selalu tertarik pada barang paling mahal yang tersedia dari stok saat ini, dan pesanannya selalu diselesaikan pada waktu tertentu, tidak peduli bagaimana organisasi mencoba untuk campur tangan. Selama makan, seorang warga sipil yang dipilih untuk menjadi aktivis akan mendekati senator dan mulai mengkritik perlakuan pada warga di kota terdekat, hanya untuk diserang secara brutal oleh 3 anggota rombongan. Organisasi akan membawanya pergi untuk perawatan medis setelah dia meninggal. Kalau menurutmu itu brutal, bersiaplah karena malam senator akan jadi jauh lebih berbahaya. Yang pertama dari 2 pembunuh kemudian akan mendekati senator, menarik pisau dan menyerangnya. Pembunuh akan dicegat oleh 4 pelayan yang akan membunuhnya, meskipun ada upaya terbaik dari anggota organisasi untuk mencegah hal ini. Tapi pembunuh kedua yang menjadi perhatian yang jauh lebih besar. Dia akan menghasut perkelahian di antara warga sipil di sekitar dinding timur klub, kemudian menggunakan kekacauan untuk menyerang 7 pelayan saat dia mendekati senator. Para pelayan itu adalah prioritas untuk intervensi medis, tapi kekacauan membuatnya mustahil untuk mencegat mereka sampai 10 menit setelah tengah malam. Pembunuh kemudian akan terlibat dengan pelayan yang tersisa, nyaris tidak selamat dan akhirnya menikam senator di leher dengan fatal. Organisasi tidak dapat mencegah hal ini dan bahayanya belum berakhir. Pertarungan di klub malam akan terus meningkat, menyebabkan lebih banyak cedera, tapi tidak ada lagi korban jiwa. Sampai lebih dari 1 jam setelah berlalu dan 19 warga sipil mengambil peran sebagai penjaga Romawi. Mereka akan menenangkan kerumunan dan membersihkan klub. Inilah saat organisasi akhirnya bisa turun tangan dan merawat yang terluka. Sama seperti skenario skala kecil pertama, setiap upaya untuk mengganggu jalannya peristiwa yang terjadi tidak akan berhasil dan seringkali mengakibatkan lebih banyak kematian. Tak satu pun dari sejumlah besar peserta mengingat peristiwa itu. Mereka hanya percaya bahwa mereka berada dalam perkelahian brutal di bar. Ini adalah salah satu skenario yang paling umum dan satu-satunya prioritas organisasi adalah mencoba meminimalkan korban dengan intervensi medis yang cepat. Tapi satu skenario mengisyaratkan peristiwa yang jauh lebih gelap di klub, dan itu adalah skenario 82, sekte pluralitas. Kebanyakan skenario dimulai sebelum tengah malam dan menjerumuskan klub ke dalam kekacauan. Tapi jika tidak ada skenario yang dimulai sebelum itu dan klub tampak biasa-biasa saja, organisasi tahu untuk bersiap-siap. Mereka akan mengenakan perlengkapan anti huru-hara yang dirancang untuk menahan racun saraf dan mengklaim kepada para tamu bahwa ini adalah bagian dari malam bertema. Kira-kira 2 jam setelah tengah malam, kejadian akan dimulai dengan seorang warga sipil berdiri di tengah ruangan dan berkata, waktunya telah tiba. Setidaknya setengah dari warga sipil lainnya kemudian akan bergabung mengatakan, kami merangkul banyak. Namun ada yang berbeda dari skenario ini. Terkadang anggota staf organisasi akan bergabung. Ini adalah skenario paling berbahaya di SCP-453 dan staf tahu untuk segera mematikan setiap anggota organisasi yang telah dikonversi karena intervensi 453-82 paria akan segera dimulai dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Pertama, setiap warga sipil yang tidak terlibat dalam aliran sesat harus segera dievakuasi ke tempat penampungan yang aman jika memungkinkan. Prioritas kemudian beralih menundukkan sekte dengan cara apapun yang diperlukan. Tim keamanan harus berusaha menahan
mereka dan menjaga mereka tetap hidup, tapi kekuatan mematikan mungkin diperlukan. Anggota sekte memiliki prioritas mereka sendiri, mereka tidak akan menanggapi serangan apapun oleh tim keamanan, dan sebaliknya akan memulai nyanyian Latin yang berakhir dengan pemimpin mereka tertawa histeris dan menawarkan bersulang untuk klub. Klub tampaknya akan kembali normal, tapi bahaya baru saja dimulai. Sebelum pukul 2:25, semua pemuja dan semua warga sipil harus dikeluarkan dari tempat itu dengan cara apapun yang diperlukan. Jika upaya lain gagal, organisasi akan melepaskan gas neurotoksik tipe 14 ke dalam klub untuk melenyapkan siapapun di lokasi. Dengan satu pengecualian, pemimpin sekte tidak boleh dilukai dalam keadaan apapun. Jika pemimpin sekte dilukai dengan cara apapun atau staf belum menaklukkan sekte hingga pukul 2:30 pagi, organisasi akan memicu mekanisme penghancuran diri yang akan menghilangkan ancaman untuk saat ini. Properti unik lokasi tidak dapat dihentikan, tapi skenario dapat dihentikan di jalurnya. Jam tidak boleh mencapai pukul 3 dalam keadaan apapun. Yang lebih mengkhawatirkan, skenario ini menjadi semakin sering. Siklus terus berlanjut, tapi organisasi berfokus pada penahanan. Klub harus dikelola setiap saat oleh bartender, penjaga, pembersih, dan staf darurat dan medis, serta setidaknya 10 anggota staf keamanan dan 2 anggota observasi. Semuanya bertanggung jawab untuk mempelajari dan menghafal skenario dan bersiap untuk menangani setiap peristiwa skenario yang terjadi. Lokasi ini harus diperiksa dan diukur secara teratur untuk setiap perubahan dan untuk memastikan semua tindakan keamanannya berfungsi dengan baik. Lokasi akan dikunci setiap hari antara pukul 4 pagi hingga 8 malam untuk mempersiapkannya menghadapi malam berikutnya. Karena pada pukul 8 malam, SCP-453 buka untuk bisnis, mencari pemain baru untuk drama malamnya. Untuk bangunan tak terduga lainnya, tonton SCP-4001 terjebak di IKEA atau tonton SCP-701 tragedi raja yang digantung untuk drama tidak biasa lainnya.